Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video mereview sebuah webcam dari NJK Nemesis, yaitu NJK Nemesis Everse A90. Oke, sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, komen, dan langsung aja. Di sini aku udah ada barangnya atau unitnya, ya udah pokoknya udah ada si webcamnya. Langsung aja kita review dulu. Nah, jadi si webcam Everse A90 ini adalah penerusnya dari kedua adiknya, yaitu Everse A70, terus ada Everse A80, dan ini yang seri terbarunya yaitu Everse A90. Langsung aja kita review dari spesifikasinya. Yang pertama, dia untuk kameranya dia udah bisa sampai Full HD di 30 fps. Itu menurutku udah cukup banget. Kalau misalnya kalian pakai buat kayak Zoom, buat meeting gitu ya, meeting online gitu, ini menurutku udah cukup karena dia udah bisa Full HD di 30 fps. Tapi aku juga kurang tahu kenapa kalau aku coba di komputerku ini, dia waktu aku pakai di Full HD nya di 1920x1080 itu dia cuman bisa di 5 fps teman-teman. Nggak tahu apakah aplikasi di komputerku atau gimana, aku juga kurang tahu juga, karena pas aku setting dia di Full HD ya dia itu cuman bisa 5 fps, tapi saat aku setting dia di HD di 720p itu dia bisa sampai di 30 fps. Aku juga kurang tahu kenapa, mungkin ya karena aplikasinya atau gimana, aku juga kurang tahu karena aku nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, dia udah ada built-in mic-nya. Jadi di webcam si NJK Nemesis Everse A90 ini dia udah ada mic-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau Zoom meeting online gitu ya, mau meeting online lah ya, kalian tuh nggak perlu bingung lagi gitu nyari mic-mic yang USB, yang colokannya USB. Karena kalau kalian pakai komputer atau laptop itu colokannya tuh kalau menggunakan yang jack 3,5 gitu, yang pokoknya jack kayak gitu, itu kurang bagus. Jadi kalian nggak usah pokoknya nyari mic condenser yang pokoknya colokannya USB, kalian nggak usah nyari lagi. Di sini dia udah ada mic-nya, dan menurutku kualitas mic-nya kalau kalian pakai buat meeting online itu menurutku udah cukup bagus, sudah cukup banget untuk kalian meeting online gitu ya. Tapi kalau untuk kalian yang ngegame, yang kayak buat konten-konten di YouTube gitu ya, buat ngegame terus kalian upload di YouTube, menurut aku kalian kayaknya butuh mic tambahan, karena si NJK ini kalau untuk nge-YouTube gitu menurutku kurang. Tapi kalau untuk hasil mic-nya kalau kalian pakai untuk meeting online itu dia udah bagus banget. Nanti di akhir video juga bakalan aku coba, jadi kalian jangan skip video ini dan jangan ketinggalan temennya. Terus yang ketiga, dia udah plug and play teman-teman. Jadi dia udah pakai colokan USB dan dia udah gold plate teman-teman. Jadi di ujungnya itu dia udah gold plate ya. Artinya ya kalau aku cari-cari di internet, cari di YouTube, di Google kayak gitu, aku cari itu katanya kalau dia udah gold plate dia udah lebih bagus lah teman-teman ya. Udah hasilnya itu untuk transfer untuk transfer dari webcamnya, dari kamera webcamnya ke komputer itu katanya itu lebih bagus teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu juga apakah yang USB biasa, yang colokan biasa, yang warnanya silver kayak gitu, dengan yang gold plate apakah hasilnya lebih bagus yang gold plate. Yang keempat, yang keempat dia bisa diputar 360 derajat. Jadi si bagian webcamnya ini kalian bisa putar 360 derajat. Jadi kalian nggak usah muter-muter monitornya. Kalau kalian mau menyesuaikan angle-nya, misalnya kalian pakai dua monitor nih ya, kalian tuh pengen angle dari sampingnya, kalian mau taruh di situ, tapi menurut kalian tuh kurang ke sini gitu, kurang miring ke sini, kurang ke kalian gitu, kalian nggak usah putar monitornya, kalian tinggal putar aja si webcamnya, karena dia udah bisa diputar 360 derajat teman-teman. Yang kelima, dia udah autofocus teman-teman, nggak kayak yang Everse A70 sama Everse A80, dia kan masih manual fokus teman-teman. Nah, kalau yang NJK Nemesis Everse A90 ini dia udah autofocus. Jadi kalau kalian misalnya mau nunjukin barang gitu, mau ini aku punya ini gitu, kalau kalian mau nunjukin ke si webcamnya gitu, biar teman-teman kalian pas kalian meeting tuh teman-teman kalian tuh juga tahu gitu, kalian ada buktinya. Nah, kalian nggak usah puter-puter lensanya lagi karena dia udah
autofocus. Jadi kalian tinggal deketin dan kalian tutupin gini gitu ya, biar dia bisa mencari fokusnya nggak di muka kalian doang. Itu udah bisa, jadi dia udah autofocus. Ini menurutku udah cukup banget kalau kalian mau nunjukin kayak sesuatu gitu, biar kalian tuh punya sesuatu ini kalian mau nunjukin gitu, bisa temen-temen, karena dia udah bisa autofocus. Jadi kalian nggak perlu puter-puter lensanya lagi gitu. Yang keenam, dia auto exposure dan auto white balance. Jadi kalau auto yang bagian exposure dan white balance kayak gini menurutku sih lebih enak yang manual, jadi kalian bisa sesuaikan dengan ruangan kalian gitu. Kalau menurutku exposure dan white balance dibuat auto tuh menurutku bisa mengurangi kualitasnya. Jadi misalnya nih kalian tuh lagi gini gitu, warnanya itu ya normal gitu, standar gitu, warna biasa gitu ruangan kalian, terus kalian mundur gini, nah dia hasilnya tuh nanti bisa jadi kuning lah, bisa lebih kebiruan. Nah itu yang disebut dengan white balance. Jadi white balance itu warna di video kalian gitu. Jadi menurutku kalau white balance nya dibuat auto menurutku kurang sih ya kayak HP lah ya, white balance nya kan dibuat auto, tapi ya udahlah ya teman-teman, karena ini juga nggak dibuat yang benar-benar serius banget kan, nggak juga. Kalau kalian mau yang serius banget mungkin kalian bisa nyari yang lebih tinggi lagi serinya, bukan seri dari webcam ini ya, maksudnya dari webcam yang lebih mantep lah, lebih cus gitu ya, yang lebih bagus menurut kalian gitu, karena ini dia auto teman-teman. Tapi itu kalau untuk meeting kayak gitu-gitu menurutku juga nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalian kan juga nggak mempengaruhi, nggak yang kasih videonya tuh nggak perlu yang bagus-bagus banget gitu, yang penting bisa ngeliat kalian gitu. Dan mungkin kalau kalian pakai buat nge-YouTube mungkin kalian jangan banyak gerak temen ya, kalau misalnya memang pencahayaan di ruangan kalian tuh entah kurang atau lebih gitu ya, pokoknya kalian jangan banyak gerak, karena kalau kalian banyak gerak tuh kayak gini gitu ya, kalau kalian bisa gitu ya, kayak pusing gitu kan. Dan jangan banyak gerak kayak gitu, karena nanti white balance-nya dia bakalan berubah. Nah untuk exposure itu kalau aku ngedit ya, kalau exposure tuh kayak bukan cahaya sih ya, berpengaruh juga pada cahaya ya. Jadi exposure-nya kalau auto itu cahayanya tuh mungkin bisa berubah-berubah teman. Kalau aku deketin kayak terlalu terang gitu ya, dia cahayanya bisa berubah-berubah. Tapi ya udahlah ya teman-teman, kalau memang disesuaikan aja lah teman, pokoknya dengan kebutuhan kalian. Terus yang ketujuh, dia menurutku kabelnya udah cukup panjang ya, menurutku udah cukup panjang. Jadi mungkin ya kabel buat webcam menurutku nggak cukup panjang, nggak usah yang panjang-panjang banget, kecuali kalau memang kalian pakainya di komputer kalian, mungkin kalian kayak butuh kabel tambahan semacam ini, kabel tambahan yang kayak gini, yang USB kayak gini, kalian mungkin butuh kabel tambahan seperti itu. Tapi kalau kalian penggunaan di laptop menurutku udah cukup lah, menurutku malah terlalu panjang ya kalau untuk penggunaan di laptop, karena layar laptop sama dicolokan kalian tuh pasti deket banget ya intinya deket banget lah. Mungkin kalian bisa pakai kabel yang 1 meter itu udah cukup banget lah. Tapi kalau kalian pakainya itu yang CPU dan monitor, pakai komputer gitu ya, CPU dan monitornya itu jaraknya itu cukup jauh ya, mungkin kalian butuh kabel tambahan yang kayak tadi, aku kurang tahu namanya apa, pokoknya kalian pakai kabel USB tambahan yang kayak tadi. Tapi kalau kalian pakai kabel yang tambahan kayak gitu, pastikan kalau kalian mau kualitasnya itu tetap terjaga gitu ya, kalian cari juga yang gold plate ya, karena gold plate-nya kan ada dicolokan USB ini, nggak dicolokan USB yang tambahan itu. Jadi kalau ininya udah gold plate tapi USB yang kalian pakai buat tambahan itu nggak gold plate ya sama aja, kualitasnya standar gitu. Jadi kalau kalian mau yang lebih gitu ya, kalian cari juga yang colokannya yang udah gold plate. Mungkin itu kekurangannya sih ya, kalau kabelnya tuh CPU kalian dan dengan monitor kalian tuh terlalu jauh, mungkin kekurangannya itu. Tapi pas aku pakai ya, kayak monitorku sama CPU ku ini kan deket banget temen ya, jadi dia tuh kayak malah terlalu panjang gitu, karena di setupku ini aja udah kabelnya itu udah berantakan, dipakai ini malah tambah berantakan. Tapi ya sudah lah ya, karena kalau kalian buat konten atau meeting kayak gitu kan, meeting online gitu kan nggak kelihatan juga gitu. Jadi ya kalau setup kalian mungkin CPU-nya agak jauh, mungkin ya itu kekurangannya. Oke teman-teman, mungkin langsung aja kita coba ke komputernya teman, biar kalian juga tahu gitu hasil dan kualitasnya itu gimana gitu. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil, kabelnya boy.
Oke teman-teman, ini adalah hasil percobaan hasil dari webcam NYK Nemesis apa tadi Everest A90 ya. Ya ini kalau misalnya aku pakai malam-malam, mungkin aku coba besok pagi kali ya yang ada cahaya. Ya ini hasilnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini aku masih pakai lighting ya, mungkin aku buka diffusernya. Nah ini kayak gini ya. Masih tutupin, buka aja lah ya, biar karena ini aku juga pantulin, karena kalau nggak aku pantulin tuh dia kayak wow, kayak apa namanya ya, over exposure atau iya over exposure. Jadi ini agak aku pantulin ke tembok teman-teman, ini agak kelihatan sedikit ya. Jadi tuh kayak gini hasilnya jelek karena dia cahayanya tuh agak masuk ke webcamnya. Jadi mungkin di sini kayak harus dikasih tutupan gitu, biasanya kasih ya, kayak nggak ada apa-apa. Jadi ini aku pantulin ke tembok dan ini gorden teman-teman, jadi kelihatan agak merah sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini nih kalau aku matiin. Nah ini cuman pakai lampu utama di kamar aku. Aku cuman pakai lampu utama, lampu yang ada di sana ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini, dan aku nyalain aja biar ada kilat sedikit, fill atau ya kilatnya kan lampu itu ya. Ya pokoknya biar ada cahaya sedikit di bagian sini, dan inilah yang disebut dengan autofocus. Dia tuh nyari fokus terus teman-teman ya. Jadi kalau ini masuk nggak sih? Cek masuk temennya. Aku kira nggak masuk. Jadi ini dia nyari fokus terus nih. Tuh ya, kayak nyari fokus terus, dan mungkin aku kayak tunjukin apa ya? Ini ya. Apa ya, warna hitam ya? Ya apa ya? Ini mungkin key BCA gini. Nah tuh tinggal kayak gini, tutupin aja. Ya kayak gitu. Nah dia bakal autofocus aja, bakal otomatis fokus. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini aku menggunakan aplikasi Cheez teman-teman, namanya Cheez. Ya ini namanya Cheez. Jadi ini aplikasi bawaan dari software OS aku ya. OS aku yaitu Ubuntu. Ini aplikasi bawaannya. Dan mungkin kita ini ya, aku tadi di video pas review tadi aku ngomong kalau di NYK Nemesis, nah ini aku colokin juga webcam yang SPC. Nah ini aku pakai yang resolusi ini ya. Nah ini aku kalau pakai di sini, nah ini kan kualitas foto ya, ini resolusi video. Nah ini aku tutup tuh, dia tuh kayak ngelek banget. Dan kalau coba aku rekam, cek halo wait. Nah itu. Nah ntar aku ganti. Nah ini dia langsung nggak respon. Oke aman. Oke, nah ini udah kembali ya nih. Salah pencet. Tuh ya, dia kayak ngelek banget. Mungkin aku ganti ke ini ya, HD dulu, biar teman-teman lihatnya juga enak. Nah ini coba aku save, klik kanan, percobaan NYK gitu ya, biar namanya pendek. Nah ini NYK ini udah ada, NYK 2 gitu. Kita simpan. Nah ini kalau aku buka di sini, nah ini ya dia tuh, nah ini yang percobaan 2 yang tadi. Dia yang record audio enggak sih? Nggak record audio ternyata ya. Nah ini dia ngelek teman-teman ya tadi. Ini aku klik kanan nih ya untuk mengetahui FPS nya tuh, dia laju bingkai dia 5 gambar per detik, artinya dia 5 fps. Mungkin aku kayak gini biar kelihatan ya, walaupun abu-abu ya. Nah ini dia cuma 5 fps teman-teman. Nah ini mungkin aku hapus aja nih buat perbandingan nanti. Jadi kalau misal lihat hasilnya juga kayak gitu. Nah ya, jadi dia cuman nge-record 5 fps teman-teman. Sedangkan ya ini kan aku tadi udah ganti ke HD nih 720p. Nah aku coba rekam lagi, dia aman temen, walaupun shutter speednya dia rendah ya, jadi dia aman di 30 fps. Nah ini mungkin aku Ctrl S.
percobaan NYK 3. Nah ini kalau aku buka, nah ini hasilnya. Kita klik kanan, kita ke properti. Nah ini dia malah di 10 fps ya. Tadi aku coba di 30, malah 30 fps. Nggak tahu lah, ini memang kadang kayak gini ya. Nanti juga percobaan apapun pasti ada yang salah ya. Nah kayak gini dia di 10 fps ya. Coba kita rekam lagi. Yuk. Padahal ini kalau 10 fps ini dia aman sih. Nggak aman juga sih, tapi dia nggak kayak yang tadi. Kayaknya nggak 10 fps deh. Nggak tahu juga sih. Coba save. Percobaan NYK 4. Coba kita lihat lagi ya, kalau memang dia di 10 fps ya udah sih. Tapi tadi aku coba di 30 aja. Ya mungkin ya udahlah. Tadi contohnya ada ini mungkin, oh bukan di 10 fps, mungkin tadi aku salah ngeliat atau gimana, tapi ya kurang lebih hasilnya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau mau di 30 fps ya aku harus ganti ini tadi 360. Ini dia 360p. Jadi hasilnya mungkin lebih bagus yang tadi. Ini aku coba rekam. Yo. Oke, aku stop. Nah ini dia, mungkin kita save dulu. Cobaan NYK 4 kan nggak ada ya, 5. Nah kita coba cek, dia ada di 30 fps pas tadi yang aku cek ya. Tuh dia ada di 30 fps. Ini ada film, downloadan film. Dia ada di 30 fps, tapi dia kualitasnya itu 360p. Jadi mungkin bisa sesuaikan dengan aplikasi kalian. Tapi kalau aku lihat review-reviewnya, kebanyakan mereka itu menggunakan, untuk percobaan mereka tuh kebanyakan menggunakan aplikasi OBS atau Open Broadcasting Software ya. Kurang tahu kepanjangannya apa, pokoknya mereka tuh pada nyoba di OBS. Kalau nggak di OBS itu di namanya ya, di aplikasi streaming yang logonya hijau terus kayak kacamata renang gitu. Aku kurang tahu apa, mungkin aku nanti kasih gambar aja. Itu kalau nggak pakai itu ya mereka pakai itu gitu. Kalau nggak pakai OBS mereka bakal pakai itu gitu. Jadi ya aku nggak tahu juga ini kendala di aku atau gimana, aku juga kurang tahu. Ya mungkin kayak gitu aja untuk percobaan dari NYK Nemesis, apa namanya tadi ya, Everest ya, NYK Nemesis Everest A9A ya, apa sih, Everest A90 teman-teman ya. Kita kembali ke videonya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman nyari webcam yang murah ya, tapi nggak, hasilnya tuh menurutku udah cukup lah ya buat kalian meeting online kayak gitu, udah cukup. Dan kalau misalnya aku tuh lupa nyebut harga di video ya, biasanya kalian cek aja di deskripsi, biasa aku udah tulisin harganya. Nah kalau aku tulis di deskripsi itu biasa ya per bulan gitu, mungkin aku cek gitu. Kalau harganya udah naik atau harganya turun, mungkin bisa aku rubah di deskripsi gitu. Makanya kalian buka deskripsi video aku. Kalau misalnya memang ya kayak tadi aku lupa ngomongin harganya, kalian bisa cek di deskripsi untuk harganya. Itu aku mungkin kayak gitu tuh aku ambil harga dari, kalau nggak pembelian aku, misalnya kayak ini bukan barang aku, barang temennya kakakku yang aku pinjam buat di review ya kan. Kayak yang mic NYK sebelumnya itu juga bukan punya aku, itu ya dipinjemin ya, aku review aja. Itu aku ambil dari official store-nya, sebisa mungkin dari official store-nya, karena kalau bukan dari official store itu biasanya ya harganya tuh nggak sesuai gitu temennya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, dan komen. Terakhir, nama aku Rohim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.